Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu sehat selamanya. Hari ini kita mengikuti perkuliahan logika matematika, perkuliahan dasar-dasar matematika dengan bahasan logika matematika dilakukan secara daring, dalam arti Anda membuka YouTube. Pertemuan ini kita membahas tentang logika, yaitu operasi pada bilangan. Selanjutnya kita akan coba buka materinya. Baik. Hari ini kemarin kita sudah membahas tentang ingkaran, ya, atau yang dinamakan dengan negasi. Ciri negasi itu yaitu menggunakan notasi negasi. Di beberapa buku juga dikembangkan dalam bentuk negatif. Kebenaran dari sebuah negasi menjadi salah dan kesalahan dalam negasi menjadi benar. Tabel ini adalah tabel yang kita buat. Negasi merupakan ungkapan dari lawan dari suatu ke sesuatu. Misalkan Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Ini pernyataan benar. Tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Jakarta. Nah, yang ini adalah negasi dari sini. Yang ini juga bisa jadi negasi dari sini. Negasi adalah pernyataan tunggal. Hari ini kita akan mengungkapkan tentang pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah pernyataan yang terdiri dari kumpulan pernyataan tunggal. Dalam logika matematika biasanya diungkapkan dengan notasi, kemarin sudah kita ungkapkan, misalnya P dan Q. Nah, kalimat majemuk bisa terjadi berhubungan jika dilakukan dengan menggunakan penghubung. Dan kata penghubung. Kata penghubung. Jadi logika matematika ada 4 macam kata penghubung. Yang pertama, dan. Yang kedua, atau. Yang ketiga, bila, maka, atau jika, maka. Dan yang keempat, bila dan hanya bila, atau jika dan hanya jika. Nah, pernyataan majemuk, misalnya Yogyakarta adalah kota pelajar. Nah, memiliki objek wisata. Nah, Kurnia pergi ke kampus atau dia nonton. Jadi dan memiliki objek wisata. Nah, kata dan bila air dipanaskan maka akan mendidih. Medan ibu kota Sumatera jika hanya jika Semarang ibu kota Jawa Timur. Pernyataan majemuk di atas berturut-turut ada yang dinamakan konjungsi. Konjungsi itu biasanya dan. Disjungsi atau kemudian implikasi tanda panah dan biimplikasi. Nah, pernyataan-pernyataan majemuk itu pasti memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran yang diatur dalam pernyataan majemuk itu, nilai pernyataan majemuk itu dihubungkan dengan kata-kata tadi. Tapi dia pasti memiliki nilai kebenaran yang pasti. Memiliki kebenaran yang pasti yang menggunakan aturan yang pas, gitu, yang sesuai dengan kerangka logika matematika. Jadi, nah biasanya kalimat-kalimat yang terjadi hubungan antara kalimat majemuk itu, kalimat majemuk itu disajikan dalam bentuk tabel.
dalam bentuk tabel. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata dan. Kata hubung dan disajikan dengan notasi V terbalik. Ya. Definisinya suatu konjungsi, nah ini definisi untuk berkaitan dengan nilai kebenaran. Bernilai benar jika dan hanya jika kedua pernyataan tunggalnya benar. Dalam kondisi lain, ya itu salah. Jadi kalau betul dengan betul dihubungkan konjungsi, maka dia betul. Betul bertemu dengan salah, maka ini salah. Salah bertemu dengan betul, maka ini salah. Dan salah bertemu dengan salah, maka ini salah. Jadi disjungsi itu dan ya memiliki nilai kebenaran seluruhnya bernilai benar. Nah, tabel ini ya jika ada jika ada dua pernyataan ya. Jadi jika Anda menemukan dua pernyataan ya, dua pernyataan kemudian kita ingin menemukan nilai kebenarannya ya. Nilai kebenarannya, maka pernyataan pertama ya dia akan memiliki nilai benar atau salah. Pernyataan kedua kita beri nama Q. Dia akan memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Maka probabilitas yang terjadi bisa jadi dua-duanya benar. Ya. Dua-duanya benar. Atau B bertemu dengan B. Kemungkinan kedua B benar bertemu dengan salah. Kemungkinan ketiga salah bertemu dengan benar. Kemungkinan keempat salah bertemu dengan salah. Jadi ini ada 4 kemungkinan. Kalau pernyataan majemuk itu, ya, ada 2. Jadi kalau 2 itu, bagaimana kalau misalnya kita menemukan pernyataan majemuk yang ada yang lain, ya, misalnya R. R juga sama, dia memiliki kemungkinan benar dan yang kedua salah. Jadi kemungkinan benar, yang kedua salah. Bagaimana kalau misalnya ini dihubungkan? Nah, ketika dihubungkan maka nilai kebenarannya akan menjadi lebih konflik gitu, lebih konflik. Jadi misalnya kalau yang ini, yang 3 itu, coba ya di sebelah sini. Ini sini. Belum. Jadi kalau misalnya ada 3, ya, maka probabilitas pertemuan ada 3. Probabilitas kemungkinan itu, ya, ini pernyataan pertama P mungkin benar atau salah. Pernyataan yang kedua P, ini pernyataan pertama. Pernyataan kedua Q, dia mungkin benar, ya, atau salah. Pernyataan ketiga R misalnya, dia akan memiliki kebenaran benar dan salah. Nah, probabilitasnya akan berbeda. Jadi probabilitas untuk yang ini akan berbeda.
Nah, untuk memudahkan, maka orang matematika itu membuat yang namanya tabel. Itu yang namanya tabel kebenaran. Nah, tabel kebenarannya. Yang ini, tabel kebenaran itu dari sebuah pernyataan. Ini P, ini Q, dan ini R. Jadi pernyataan tadi. P, Q, dan R. Kemungkinan bertemu pernyataan-pernyataan tadi seluruhnya itu banyak. Ya, dan itu berbeda. Kita misalkan yang pertama, ya, ini benar, yang kedua juga benar, yang ketiga benar, tiga-tiganya benar. Itu probabilitas pertama. Kalau tiga, yang pertama benar, yang kedua masih benar, yang ketiga salah. Yang pertama masih benar, yang kedua salah, yang ketiga benar. Yang pertama benar, yang kedua salah, yang ketiga salah. Yang keempat, yang pertamanya yang salah, yang keduanya benar, yang ketiganya benar. Selanjutnya, yang ininya salah, yang ininya benar, yang ininya salah. Selanjutnya, yang ininya salah, yang ini salah, yang ini benar. Dan selanjutnya, yang ininya ini salah, yang ininya salah, yang ininya salah. Nah, jadi peluang dari tiga pernyataan adalah begini. Ini beda, tiga-tiganya benar. Ini dua benar, satu salah. Ini dua benar, satu salah. Tapi posisinya beda. Ini dua benar, satu salah. Nah, matematika membuat konsep baku untuk pernyataan. Ini digunakan untuk mencari nilai kebenaran dari sebuah proses pernyataan matematika. Sehingga kalau hanya dua pernyataan, yang kita lihat definisinya. Kemudian ada yang dinamakan, disjungsi. Disjungsi adalah majemuk yang menggunakan kata penghubung atau disajikan dengan bentuk V. Ada disjungsi inklusif yang V saja, yang ini. Ada disjungsi eksklusif yang bawahnya V. Definisinya, suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya. Jadi kalau yang ini, jangan dua-duanya salah. Kalau yang tadi, kalau mau benar, dua-duanya harus benar. Kalau yang ini, jangan dua-duanya salah semuanya. Kemudian disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu atau tidak keduanya pernyataannya benar. Oleh itu, kalau kita buat tabel untuk disjungsi inklusif, yang ini yang pertama, ya, disjungsi inklusif itu di disjungsi dibaca atau jika benar bertemu dengan benar dia benar, bertemu dengan benar, salah bertemu dengan benar-benar, tapi yang kedua-duanya salah, maka ini salah. Nah, kalau eksklusif ini kebalikannya. Kalau dua-duanya benar menjadi salah. Salah satu benar, benar. Salah satu benar, dua salah. Nah, hanya yang ini jarang dipakai di jarang dipakai. Inklusif. Kemudian ya, ada yang namanya implikasi. Implikasi dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam berbagai arti. Untuk menyatakan suatu syarat itu implikasi. Bila kamu tidak membeli karcis, kamu tidak akan memperbolehkan masuk. Untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat. Kehujanan maka toko pasti sakit. Bila kehujanan, jika kehujanan, ya sakit. Pernyataan pertama adalah karcis. Pernyataan kedua adalah masuk. Pernyataan pertama adalah hujan, sakit. Untuk menyatakan tanda, bila bel berbunyi maka mahasiswa masuk kuliah. Ini sebentar lagi teman-teman yang semester 3 kan sudah mulai kuliah ke atas. Ya. Bagaimana tabel kebenaran yang tadi dibuat? Tabel kebenaran yang kita buat tadi. Aturannya, suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya atau pernyataan yang tepat salah atau konsekuensinya benar. Lain benar. Jadi kalau implikasi itu kalau Anda mau menghafal, pernyataan akan salah jika setelahnya salah. Itu sederhananya. Jadi kalau benar bertemu dengan benar-benar, benar bertemu dengan salah-salah, salah bertemu dengan benar-benar, dan salah bertemu benar. Dan yang terakhir adalah yang ya, implikasi. Ini banyak. Implikasi. Implikasi itu pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung bila dan hanya. Di beberapa buku dikatakan jika dan hanya. Kata penghubungnya adalah kata. Definisinya aturannya adalah suatu ekivalensi atau suatu implikasi bernilai benar bila kedua pernyataannya benar. Sehingga untuk implikasi itu benar bertemu dengan benar bertemu dengan salah-salah, salah bertemu dengan benar, salah dan salah bertemu dengan salah. Bagaimana kita misalnya mau mencari aturan untuk
mencari nilai kebenaran dari pernyataan. Kita lihat yang atas, ini ya, ini implikasi. Nah, kalau Anda misalnya menemukan, disuruh mencari misalnya kasus yang seperti ini mudah-mudahan datanya. Nah, kasus seperti ini, cari kebenaran. Tapi ingat, ini implikasi. Maka ini adalah nilainya adalah benar. Ini salah. Ini benar. Ini salah. Bagaimana kalau kita? Berarti dari sini ke sini. Benar bertemu dengan benar. Benar. Jika benar. Jika salah benar. Benar. Ini yang ini salah. Yang ini benar. Nah, kalau Anda misalnya mau mencari yang ada implikasinya, ya, yang ada negasinya, maka Anda harus buat dulu tabel yang begini. Apa? Ini lihat. Ini saya beri warna ya. Yang ini. Yang ini saya beri warna. Nah, yang ini dirubah menjadi negasi, maka benar dirubah menjadi negasi salah, benar dirubah jadi salah, ini salah menjadi benar, ini salah menjadi. Yang kedua sebelah sini kinya, benar menjadi salah, salah menjadi benar, kemudian benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Nah, baru bisa proses negasi P, ya, maka negasi Q, berarti salah dengan salah, ingat implikasi benar, salah dengan benar-benar, benar dengan salah-salah, kemudian benar dengan benar. Sekarang dibalik dari sini ke sini, salah dengan salah, benar, ya, kemudian benar dengan salah, salah, kemudian benar, salah dengan benar, benar, dan benar dengan benar. Jadi untuk mencari tabel yang seperti ini, bentuknya kira-kira begitu. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita mencari ya, kasus yang terakhir yang ini, mencari yang diimplikasi tadi. Di sini ini dan ingat dan itu semuanya bernilai benar, semuanya bernilai benar. Bernilai benar jika dua-duanya bernilai benar. Jadi yang ini dan benar, ini salah, ini salah, ini salah karena dan. Nah, kalau dinegasikan, nilai yang ini yang diproses. Ini menjadi salah, ini menjadi benar, ini menjadi benar, ini menjadi ini atau itu semua bernilai benar kecuali dua-duanya salah. Jadi ini benar bertemu dengan benar, benar bertemu dengan benar, benar salah benar, ini benar, yang ini salah. Ya, kalau dinegasikan ini menjadi salah, ini menjadi salah, ini menjadi salah, ini menjadi benar. Nah, bagaimana kalau negasinya seperti ini? Kita harus berubah dulu yang tadi. P yang semula benar menjadi salah, yang semula benar menjadi salah, yang semula salah jadi benar, yang semula salah menjadi benar. Negasi Q adalah yang semula benar jadi salah, yang semula salah jadi benar, yang semula benar jadi salah, dan ini benar. Nah, ini ditemukan salah atau, nah ingat ya, atau. Kalau atau itu salah bertemu dengan salah, salah. Yang ini benar. Ya. Yang selanjutnya benar, yang selanjutnya benar, yang ini benar. Kalau yang ini, bagaimana yang ini? Yang ini sama, salah. Oh ini dan. Ini dan ya. Ini dan. Kalau dan berarti salah dengan salah, salah. Benar dengan salah, salah. Ini salah. Ini benar. Jadi kalau teman-teman mahasiswa mencari proses perhitungan yang seperti ini, maka dilakukan kasus seperti ini. Sekarang coba kita lihat misalnya tabel yang tadi, yang ini. Coba ya. Yes. Kalau misalnya kita menemukan yang seperti ini, kita disuruh mencari misalnya teman-teman mahasiswa disuruh mencari tabel kebenaran, tabel kebenaran dari kasus P atau Q, P atau Q, terus
Maaf ya. F. Ini. Misalnya kita disuruh mencari ini P, E, R, ya. Ini hubungan antara implikasi ya, atau datanya nilai kebenaran dari P atau Q. Dan jadi kita harus mencari dulu yang pertama. Di sini adalah P atau Q. Jadi, P atau Q. Jadi, P atau Q. Yang pertama. Kita cari dulu yang. Selanjutnya kita harus mencari ya, mencari P jika P Q. Kita cari PR. Penghubungnya implikasi. Kemudian cari dulu PRQ. Nah, kemudian ini nanti terakhir kita harus mencari keseluruhannya. Mencari keseluruhannya yang terakhir. Jadi cari dulu. Nah, yang terakhir adalah P atau P atau Q. P atau Q. Ini kita hubungkan dengan yang ini. Ini kemudian kita cari yang P. Ini yang hasil akhir ini. Ini. Ini yang penghubungan. Ini yang terakhir. Nah, ini yang saya beri nanti saya buat. Ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya saya beri warna kuning. Jadi kita dulu jadi dengan penghubungnya atau itu aturannya harus benar dua-duanya. Maka yang ini benar, betul dengan betul-betul, betul dengan salah atau masih betul, betul dengan salah betul, ini kan atau salah dengan betul betul, kemudian salah dengan betul betul. Nah yang terakhir salah dengan salah salah dan yang ini salah. Jadi yang ini hubungannya dengan ini salah, ini dengan sini salah atau. Yang kedua yang kita cari adalah implikasi. Implikasi itu harus dua-duanya sama. Kita tapi ini P dengan R. P kalau yang tadi P dengan Q, yang ini P dengan R. Jadi jika betul maka betul betul, yang betul maka betul betul, jika betul maka salah. Ini salah implikasi. Jika betul dengan betul, ini jadi betul. Jika betul dengan salah, ini salah. Kemudian jika salah dengan betul, ini salah. Jika salah dengan betul, ini salah. Jika salah dengan salah, ini betul. Ya. Jika salah dengan betul, ini salah. Jika salah dengan salah, ini betul. Hasilnya adalah hasil yang ini disatukan dengan yang ini, penghubungnya ada. Jadi Anda harus tahu dan yang berbeda salah. Kita lihat betul dengan betul dengan betul betul, betul dengan betul betul, ini salah, ini betul, ini salah, ini salah, ini betul, ini salah, ini salah, ini salah. Yang kuning ini adalah hasil tanpa. Kalau ini menggunakan tabel, tabel digunakan untuk mempermudah Anda. Boleh nggak tanpa menggunakan tabel?
kalau Anda tanpa menggunakan tabel, Anda bisa tulis ya, P dalam kurung. Nah, ini tautologi nanti Anda pelajari dalam kurung. Ini penyelesaian. Sekali lagi, Anda tinggal menghafal bagaimana atau bagaimana dan bagaimana implikasi. Dengan cara begini, Anda bisa menyelesaikan. Mahasiswa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda buka di LMS, ya. Silakan Anda nge-WA. Perkuliahan hari ini cukup sampai sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda nanti ngabsen. Ya, absen 3 ulang. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, Anda bisa komen di